Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Ramadhani Harahap dan di sini saya akan menceritakan tentang kisah sufi yang dibangunkan bidadari untuk sholat malam. Abu Sulaiman Ad-Darani berasal dari daerah Damaskus, Syria, yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tidak seorang pun bersikap asketis atau zuhud terhadap pesona dunia ini, kecuali yang ada pada kalbunya oleh Allah diletakkan cahaya yang membuatnya selalu terpesona oleh hal akhirat. Dalam hal ini, Abu Sulaiman Ad-Darani menjadi landasan pengetahuan mistis serta pencapaian kalbu. Al-Tusi dalam kitab Al-Luma mengomentari Abu Sulaiman Ad-Darani. Andaikan aku tahu bahwa di Mekah ada seorang tokoh yang bisa mengajariku ilmu makrifat, sekalipun hanya sekalimat, niscaya petani dia dengan berjalan kaki walaupun jauhnya 1000 fasa, sehingga aku bisa menyimaknya. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sufi itu suatu ilmu dari ilmu-ilmu tentang zuhud, maka tidak pantas mengenakan kain suf dengan uang 3 dirham di tangannya, padahal dalam hatinya menginginkan 5 dirham. Pada tempat lain, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, zuhud adalah meninggalkan segala yang melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad bin Abu Al-Hawari berkata, ketika aku menemui Abu Sulaiman Ad-Darani, ia sedang menangis. Kemudian aku bertanya, saudaraku, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, wahai Ahmad Ahlul Mahabbah, orang-orang yang saling mencintai, jika hari menjelang malam, ia mulai membentakkan telapak kaki mereka, berdiri mengerjakan salat, air mata mereka membasahi pipi pada saat rukuk dan sujud. Ketika itu Allah menyaksikan mereka dan memanggil malaikat Jibril. Berdasarkan penglihatanku, siapakah yang sedang membacakan firman-firmanku dengan penuh kenikmatan itu, dan kemudian istirahat untuk bermunajat kepadaku. Sesungguhnya aku mengawasi mereka, mendengar perkataan mereka, keluhan mereka, kerinduan dan tangis mereka. Panggillah dan tanyakan kepada mereka, mengapa mereka berputus asa sebagaimana yang aku lihat. Apakah telah datang seorang kepada kalian yang menyampaikan berita bahwa seorang kekasih akan menyiksa kekasihnya dalam bara api? Jika perbuatan sekejam itu tidak pantas dilakukan oleh manusia, lantas apakah Allah yang maha memiliki segala kekuasaan atau segala sesuatu yang mulia? Maka demi kemuliaanku, aku bersumpah bersungguh-sungguh, aku akan memberikan hadiah kepada mereka ketika menemuiku di hari akhirat kelak, yakni akan aku singkapkan wajahku yang mulia di hadapan mereka. Aku melihat mereka, demikian pula mereka dapat memandangku langsung. Wahai Ahmad, jika kejadian seperti itu, apakah engkau masih akan mencelaku ketika aku mengisi keterlambatanku? Dari rombongan Al-Mahabbah tersebut, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, hakikat berkaitan erat dengan syariat seperti perkataannya. Selama beberapa waktu, aku tertimpa persoalan ini. Yang dimaksud para sufi sementara ini, aku tidak bisa menerimanya, maksudnya menerima dari kalbunya, kecuali disertai 2 saksi, yakni adil Al-Quran dan As-Sunnah. Dia menceritakan kisah kepada Ahmad bin Hawari, ketika aku sedang sujud, tiba-tiba terserang kantuk. Tanpa aku duga, beberapa orang bidadari membangunkan aku dengan kakinya. Bidadari itu berkata, wahai kekasihku, apakah kau masih tidur? Sementara para malaikat mengawasi orang-orang yang bangun untuk melaksanakan tahajud.
Sungguh celaka mata yang lebih senang tidur daripada berjaga untuk bermunajat kepada Allah yang Maha Mulia. Bangunlah sebentar lagi orang-orang yang mencintai Bangunlah sebentar lagi, orang-orang yang mencintai Allah akan saling bertemu. Tidur macam apa ini wahai kekasihku dan permata hatiku? Apakah kamu masih akan tidur sementara aku menemanimu dalam keheningan malam? Ketika itu, aku melompat bangun dengan bercucuran keringat karena rasa maluku terhadap celaan bidadari tersebut. Dan sungguh keindahan ucapannya senantiasa terasa dalam hati dan pendengaranku. Ulama Zuhud yang hidup semasa dengan Imam Ahmad ini suatu saat memperoleh keluhan dari Ahmad bin Abi al-Hawarani. Aku tidak melakukan witir tadi malam, juga tidak sholat sunnah fajar, serta tidak sholat subuh berjamaah. Abu Sulaiman ad-Darani pun menjawab, itu karena perbuatanmu sendiri, dan Allah tidaklah berbuat zalim terhadap hambanya. Sesungguhnya syahwat telah menjangkiti dirimu. فكني يا قلبي مش وقتها هلا ارجعي